Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita baca kajian pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala haziniyah wala kulinatin sholihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kajian pada malam hari ini telah dibuka. Meningkat acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ikmal Maulana. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في حياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqala rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim tadi dapat memberikan kelancaran serta keberkahan dalam kegiatan pada malam hari ini. Meningkat acara selanjutnya, yakni pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Nurjaman, STPMM. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan biodata beliau. Nama Nurjaman STPMM, tempat tanggal lahir Bengkulu 26 Oktober 1980, alamat Komplek Unitek Jalan Melati 12C7 RT 4 RW 6 Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Bogor, Sindang Rasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Riwayat pendidikan S1 Teknologi Pangan dan Gizi, Universitas Juanda tahun 2000 sampai 2023, 2020 sampai 2023, S2 Manajemen Bisnis di IPB 2013-2014. Pekerjaan ASN Kementerian Pertanian, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner, Koordinat Pemanfaatan Hasil Standarisasi Vegetarian. Tidak berlama-lama lagi, kepada pemateri Ustadz Nurjaman, waktu dan tempat dipersilahkan, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Eh, Suara saya dari sini terdengar jelas? Terdengar Ustaz. Ustaz. Ya. Dan mohon maaf banyak backsound di belakang ya. Banyak anak-anak. Ya, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang penuh berkah ini. Allah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bermuwajahah. Bagi saya pribadi ini adalah silaturahmi yang sudah lama ya tidak bertemu dengan adik-adik sekalian ya. Mudah-mudahan ini menjadi sarana wasilah untuk merekatkan kembali silaturahmi kita. Ya, salawat dan salam kita aturkan pada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah teladan kita hingga akhir zaman ya. Adik-adik sekalian ya, terima kasih sudah diundang ya untuk sama-sama kita sharing, sama-sama kita saling mengingatkan melalui kajian bulanan ya ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara mencas diri kita, salah satu cara untuk meningkatkan semangat kita dalam rangka melakukan kebaikan-kebaikan dalam setiap aktivitas kita gitu ya. Saya pribadi merasakan gitu ya, ketika dulu masih aktif di Muklis ya. Saya alumni Muklis dari tahun 2000 sampai lulus gitu ya. Insya Allah masih diberi kesempatan untuk berkontribusi di Muklis. Terakhir menjadi ketua Muklis itu tahun 2022 ya. 2000 ya 2002 ya. Setelah itu alhamdulillah Allah memberikan kemudahan sebagai ketua Muklis selesai dan selesai juga tugas sebagai mahasiswa wisuda gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Dengan semangat itulah menjadi dan di dalamnya itu adalah ada keistiqomahan kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang insya Allah kita akan diskusikan pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan oleh panitia gitu ya, terkait dengan materi istiqomah gitu ya, suatu materi yang sangat menarik, suatu materi yang penuh banyak hikmah gitu ya. Saya akan mengawali paparannya, sudah lihat? Udah Ustaz. Terlihat kan, terlihat. Ya, lihat ya. Sebentar saya share besar. Ya, jadi istiqomah agar tak ragu untuk melangkah ya. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di Zoom ini adalah teman-teman yang sudah istiqomah ya, sudah tidak ragu lagi melangkah dalam melaksanakan agenda-agenda dakwah ya, menyerukan kebaikan-kebaikan di lingkungan kita, terutama di lingkungan kampus. Teman-teman sekalian ya, di awal ini ingin disampaikan satu hadis ya, satu hadis yang hadis riwayat Muslim ya. An Abi Umar wakila Abi Amrata Sufyan bin Abdillah At-Taqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi sumastaqim ya. Jadi dari Abu Amr
Ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan kepada saya tentang Islam, sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Jadi ada satu yang saya buat di sini terkait dengan beriman kepada Allah, ya, untuk amal untuk billah, ya, kemudian summastaqim, ya, kemudian berpegang teguhlah. Teman-teman sekalian, ya, jadi dari hadis yang disampaikan di sini, gitu ya, terkait dengan Islam, gitu. Jadi kalau kita melihat bahwasannya Islam itu ya terdiri dari dua hal, yaitu tauhid, ya, dan ketaatan. Bahwa tauhid itu dilandasi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan itu adalah dilandasi dengan istiqomahan dalam melaksanakan, merealisasikan semua perintah dan menjauhi semua larangannya, ya, baik itu ibadah yang sifatnya hati, ya, atau pekerjaan-pekerjaan hati maupun anggota badan. Nah, itu teman-teman sekalian makna dari hadis yang disampaikan, hadis riwayat Muslim ini, gitu ya. Jadi bagaimana ada fil Islam dalam akidah dan syariat Islam yang dijelaskan dalam hadis ini, kemudian kaulan, ya, ucapan yang mencakup semua nilai-nilai agama, dan qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, yang artinya adalah memperbarui iman dalam hati dengan lisan. Kemudian summastaqim, lalu istiqomahlah, yakni senantiasa melaksanakan ketaatan dan meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan Islam, ya, dalam setiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Teman-teman sekalian, kemudian Allah juga sering mengingatkan kita untuk sering membaca surat Al-Fatihah, dan di dalam surat Al-Fatihah itu ada dua ayat yang mengingatkan kita terkait bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim, ya, yang setiap sholat wajib, sholat sunnah kita baca berulang-ulang, kemudian ditambah dengan ayat berikutnya, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang mereka sesati. Nah, inilah adalah salah satu cara yang Allah berikan kepada kita bagaimana kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mentadaburi ayat-ayat terutama dalam surat Al-Fatihah ini yang sering kita baca di setiap pagi, siang, sore, malam, gitu ya. Dan ataupun kita yang senantiasa istiqomah melaksanakan sholat-sholat malam, ya. Teman-teman sekalian, ya, banyak ayat yang memberikan gambaran, memberikan pengingat kita terkait dengan istiqomah, gitu ya. Yang pertama adalah surat Yunus ayat 89, yang artinya Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kepada kamu berdua, karena itu istiqomahlah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui, ya. Dua pesan di sini yang sangat menarik itu adalah istiqomahlah kamu
berdua pada jalan yang lurus, dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Hud 112, Fastaqim kama amirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basyir. Maka istiqomalah kamu Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya Rasulullah saja diminta untuk istiqomah, ya di jalan yang benar, ya. Bagaimana kita umatnya, ya, sehingga Allah memerintahkan, hai Muhammad, tidak hanya kamu untuk istiqomah, tapi juga adalah umat-umat yang bersamamu untuk istiqomah. Dan Allah memberikan keterangan lanjutan, janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian teman-teman sekalian, ayat selanjutnya yang Allah berikan gambaran kepada kita ada dalam surat Maryam ayat ke-36. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim, ya. Bisa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan juga Tuhanmu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus, ya. Jadi dalam rangka menuju jalan yang lurus adalah senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tegas yang Allah berikan informasinya dalam surat Maryam ayat ke-36. Kemudian di ayat yang lainnya di surat masih dalam surat Maryam ayat 41 sampai 43 Allah menyebutkan wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni annaka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdaka siratan sawiyan. Dan ceritakanlah Muhammad tentang kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat membenarkan, seorang nabi. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai anakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak mampu menolong sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagai ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkanmu kepada jalan yang lurus. Ya, sangat jelas ini bagaimana dalam ayat ini mengajak seorang ayah untuk mengikuti jalan yang lurus. Kemudian teman-teman sekalian, surat selanjutnya adalah surat Al-Hajj ayat ke-54. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan supaya orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari sisi Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah juga memberikan penjelasan lagi dalam surat Al-Mu'minun ayat 73, wa innaka latad'uuhum ila syiratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan kemudian dalam surat An-Nur ayat 46, laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila syiratim mustaqim. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus bagi siapa yang Dia kehendaki. Kemudian selanjutnya dalam surat Yasin ayat 1 sampai 5, ya.
wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari para rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah memberikan penjelasan pula dalam surat Asy-Syaffat ayat 114 sampai 118. Walaqad mananna ala Musa wa Harun wa nazzainahuma wa qaumahuma minal karabil azim wa nasarnahum fakanahumul ghalibin wa atainahum kitabal mustabin wa hadainahum as-siratal mustaqim. Dan sungguh kami telah mencurahkan nikmat kepada Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan juga kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami berikan pertolongan kepada mereka sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan keduanya kitab yang sangat jelas, dan kami tunjukkan keduanya kepada jalan yang lurus. Kemudian dalam surat Fussilat ayat ke-6, Qul innama ana mislukum yuha ilayya nama ilahukum ilah wahidun fastimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu istiqomahlah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan. Kemudian Allah masih menjelaskan terkait dengan istiqomah ini dalam surat Yasin ya ayat 60 sampai 61. Syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu, dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Ya, jadi jelas di sini bahwa kalau ingin jalan yang lurus, tetap istiqomah dalam jalan yang lurus adalah senantiasa kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sekali-kali menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ada berapa ayat tadi tuh ya? Beberapa ayat yang disampaikan bagaimana Allah mengingatkan kita untuk senantiasa istiqomah di jalan yang lurus ya, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman sekalian ya, kalau kita melihat ya, apa sih yang dimaksud dengan istiqomah gitu ya? Beberapa pendapat dalam berbagai literatur banyak disampaikan terkait dengan istiqomah. Saya ingin menyampaikan di sini beberapa pendapat terkait istiqomah yang disampaikan oleh para sahabat ya. Abu Bakar mengatakan bahwa istiqomah adalah ketika kau tidak menduakannya ya, selaras dengan ayat tadi yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali wahai anak Adam ya, kamu menyembah selain Allah ya. Ya. Jadi kalau sudah kita menduakan Allah, maka tidak ada istiqomah dalam diri kita. Kemudian Umar ya memberikan gambaran terkait dengan istiqomah yang lebih membumikannya dengan mengatakan bahwa istiqomah merupakan praktek kepatuhan pada perintah Sang Pencipta dan larangannya tanpa menyisakan
rasa gentar untuk terus berada di dalamnya. Ya. Kemudian Utsman bin Affan memandang bahwa istiqomah adalah kala para penempuh jalannya telah memurnikan segenap amalannya untuk Allah semata-mata. Ya. Kemudian disampaikan oleh Ikramah dan Mujahid menuturkan bahwa yang dimaksud istiqomah adalah konsisten dalam persaksian bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah sampai tiba saat berjumpa dengannya. Gitu ya. Bahwa tampak istiqomah tidak dapat diraih terkecuali jika hati telah lebur di dalamnya, jiwa telah subur dengan kehadirannya, dan adanya makrifah kepadanya. Ya, jadi ketika kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, sudah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita, ya, sudah merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istiqomah itu dapat diraih dalam diri kita. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana menghadirkan istiqomah dalam diri kita? Setidaknya dikatakan bahwa ada 5 unsur dalam istiqomah yang satu sama lain unsur ini berkaitan dan menjadi proses berkesinambungan untuk meraih istiqomah. Ya, yang pertama ada azam yang kuat, ya, kehendak dan tekad yang kuat pada diri kita bahwa semata-mata yang kita lakukan adalah dalam rangka ihdinas siratal mustaqim, ya, menuju jalan yang lurus untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan melaksanakan seluruh apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yang kedua adalah bagaimana ketika kita sudah melaksanakan perintah-perintah tersebut adalah melakukan muhafazah, ya, melakukan pemeliharaan terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya. Seperti yang kita pahami dengan naik turunnya keimanan, maka ini perlu pemeliharaan. Bagaimana pemeliharaan ini bisa kita lakukan dengan menambah ilmu, ya, mengkhususkan diri kita terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, kemudian melakukan pembenahan, islah terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik itu dalam bermuamalah, dalam beribadah, ya, sehingga kita senantiasa muncul takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, melakukan tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah kami, gitu ya, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, senantiasa bermuhasabah di setiap waktu-waktu kita, ya. Kemudian yang kelima adalah kokoh sabat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak menduakan Allah, ya, tetap bahwa kita memiliki pemikiran bahwa Allah lah yang terbaik, ya, yang ada, yang harus kita lakukan, jalannya Allah yang perintah Allah melalui Rasulullah, ya, yang harus kita laksanakan. Kemudian teman-teman sekalian, 6 jalan dalam meraih istiqomah, ya, yaitu tidak mengada-ngada, ya, tidak tertipu oleh citra, ya, tidak terpaku pada simbol, terbebas dari sifat egois, spontanitas, dan terbangunnya karakter diri. Kemudian teman-teman sekalian, 5 faktor yang mampu melahirkan keistiqomahan dalam jiwa seseorang adalah bahwa beramal dan optimalisasi dalam beramal, ya. Tidak hanya sekedar beramal, tapi bagaimana kita mencurahkan segala yang bisa kita lakukan, ya, baik amal dalam bentuk harta kita, dalam bentuk pemikiran kita, ya, tidak tengah, tapi mengoptimalkan seluruh kemampuan yang kita miliki.
Kemudian yang kedua, berlaku moderat antara tindakan ya berlebihan dengan kikir ya. Kemudian yang ketiga, tidak bertindak melebihi ilmu pengetahuannya. Jadi makanya di sini perlu bagaimana kita senantiasa meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan kapasitas kita ya, sehingga kita akan tidak merasa bosan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, tidak pernah bosan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di lingkungan kita. Yang keempat, tidak bersandar pada sesuatu yang bersifat kontemporal, ya, namun harus bersandar pada sesuatu yang jelas, gitu, ya. Karena kejelasan itu yang akan membawa kita pada kemudahan, kejelasan itu yang akan membawa kita kepada sesuatu yang sifatnya adalah jelas, gitu ya. Sifatnya yang membawa kita kepada sesuatu hal yang sesuai dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas mengikuti sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman sekalian bahwa eh, dampak istiqomah ya ada beberapa literatur yang menyampaikan bahwa dampak yang istiqomah adalah akan munculnya sajaah keberanian pada diri kita ya, kemudian itminan ketenangan ya kepada diri kita karena yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan adalah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan muncul sifat tafaul. Kita yakin bahwa yang kita lakukan adalah benar di mata Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kemudian teman-teman sekalian, literatur yang lain menyampaikan bahwa ada buah istiqomah yang ketika kita senantiasa ikut istiqomah dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bahwa istiqomah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh sifat-sifat yang lain dalam Islam. Nah, di antara keutamaan istiqomah tersebut adalah bahwa istiqomah merupakan jalan menuju ke surga gitu ya. Ini jelas bahwa seperti yang disampaikan dalam Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7 tadi ya. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu ya. Kemudian yang kedua berdasarkan ayat di atas bahwa istiqomah merupakan suatu bentuk sifat atau perbuatan yang dapat mendatangkan pertolongan dan dukungan dari para malaikat ya, dengan menjaga kesucian pada diri kita, menjaga kebersihan kepada kita gitu ya. Insya Allah para malaikat akan mengawasi kita, akan menolong kita, akan memberikan dukungan kepada kita. Kemudian yang ketiga bahwa istiqomah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi disampaikan bahwa semua bentuk ibadah hati, semua bentuk ibadah perbuatan kita lakukan ya. Dengan begitu Allah akan dekat dengan kita, Allah akan mencintai kita. Ya, kemudian yang keempat berdasarkan hadis yang banyak disampaikan tadi bahwa kita juga diperintahkan untuk senantiasa beristiqomah, artinya bahwa istiqomah merupakan pengamalan dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir bahwa istiqomah merupakan ciri mendasar orang mukmin ya, bahwa dia melaksanakan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian bagaimana cara untuk merealisasikan istiqomah ya? Yang pertama bahwa mengikhlaskan niat semata-mata hanya mengharap Allah ya, dan karena Allah Subhanahu wa taala kita melakukan amal-amal kebaikan ya. Tidak ada dorongan dari yang lain, semata-mata yang kita lakukan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bertahap dalam beramal ya, yang mudah, kemudian yang sulit ya, dari yang kecil sampai yang besar ya. Kemudian adanya kesabaran ya, karena kita mengetahui bahwa yang namanya di jalan kebaikan pasti ada godaan ya, ada kerkil-kerkil ya, yang tidak mudah. Dengan kesabaranlah kita akan terus melaju
dalam jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa istiqomah tidak dapat direalisasikan melainkan dengan berpegang teguh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bahwa istiqomah juga sangat terkait erat dengan tauhidullah gitu. Tadi bahwa ada ayat Yasin menyatakan bahwa jangan sekali-kali kamu menyembah setan, ya. Menyembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya istiqomah juga akan dapat terrealisasikan jika kita memahami hikmah atau hakikat dari ibadah ataupun amalan yang kita lakukan tersebut, ya. Tidak hanya semata-mata melakukan salat, tidak hanya semata-mata melakukan zakat, ya. Tidak hanya melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi juga kita harus memahami apa yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah tersebut, ya. Sehingga kita akan merasakan nikmat ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa istiqomah juga akan sangat terbantu dengan adanya amal jama'i, ya. Karena dengan kebersamaan dalam beramal Islami akan lebih membantu dan mempermudah hal apapun yang kita lakukan. Ya, kita bersyukur teman-teman, ya, yang tergabung di LDK Mutus ini beramal jama'i untuk melakukan kebaikan-kebaikan di lingkungan kampus, ya. Dengan amal jama'i ini akan saling menguatkan keistiqomahan diri-diri kita untuk melakukan kebaikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, memperbanyak membaca dan mengupas mengenai keistiqomahan para salafun saleh dalam meniti jalan hidupnya. Ya, banyak dalam baunya bagaimana cerita-cerita para sahabat, ya, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, mengikuti anjuran-anjuran Rasulullah, ya. Walaupun kita ketahui, ya, bagaimana cobaan-cobaan yang datang, ya, berat menimpa para sahabat, atau juga bisa bagaimana kita bisa melihat, ya, para ulama saleh-saleh kita, ya, yang istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran Allah di tengah isu, di tengah-tengah gempuran pihak-pihak yang ingin menghancurkan seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, dari beberapa hal yang dapat disampaikan tadi di atas, kita bisa melihat secara sila bisa memahami bahwa istiqomah itu adalah terus pegang teguh pada ajaran Islam, baik dalam urusan ibadah, akidah, akhlak maupun muamalah. Nah, sedangkan secara bahasa istiqomah berarti tegak dan lurus, ya, menuju tujuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang muslim yang istiqomah akan dapat merealisasikan kecintaan dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu konsisten menjaga ketaatannya, selalu berusaha menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah secara berkesinambungan, ya. Istilah apa? Tidak putur gitu, ya. Ketika di tengah-tengah, ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian istiqomah adalah sebuah pembuktian tentang sejauh mana kesungguhan seorang dalam berislam, ya. Kita sudah mengikrarkan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, ya. Kita dituntut untuk melakukan berbagai perintah dan kewajiban sebagai bentuk perwujudan dan ikrar tersebut. Maka semua itu perlu diikat dengan istiqomah agar kita senantiasa berjalan di atas jalan kebenaran yang telah Allah ajarkan kepada kita. Demikian teman-teman sekalian, beberapa hal yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Kalau ada hal yang salah datang dari anak pribadi dan kebenaran itu hanya milik Allah, mudah-mudahan bisa saling mengingatkan dan sama-sama kita bisa meraih istiqomah pada diri kita untuk senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan ke MC. Tafadhol. Begitulah penyampaian materi
yang telah disampaikan oleh Ustadz Nurjaman ya, di mana materi ini sangat menarik untuk diulas karena memang untuk istiqomah itu kita ya masih dalam usia yang rentan. Mungkin kepada teman-teman ada yang ingin ditanyakan, langsung saja sesi tanya jawab. Izin bertanya, admin. Ya, Kang, silahkan. Oke. Dalam slide pertama itu yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nurzaman ada membahas tauhid. Nah, ada tauhid yang di dalamnya itu ada iman dan takwa. Nah, yang pertanyaannya satu, tauhid itu apa? Iman itu apa? Takwa itu apa? Itu dulu. Apa mau disemuanya pertanyaannya? Ada beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Ustadz? Ingin ditampung dulu atau langsung dijawab pertanyaan? Ya, tadi apa itu apa? Iman Terus apa? itu apa? Takwa itu apa? Ya, ya. Tauhid itu apa? Iman itu apa? Takwa itu apa? Gitu ya. Ya, Dad. Ya, Eh, lanjut. Baik, ada yang ingin bertanya lagi kepada teman-teman? Silahkan. Bismillah. Tadi kan materi tentang istiqomah ya Ustadz ya. Jadi saya ingin bertanya tuh. Jadi bagaimana cara apa ya? Agar benar-benar istiqomah gitu. Sebenarnya saya pribadi juga terus berusaha. Kadang juga suka males gitu ya Ustadz. Jadi bagaimana gitu? Atau ada cara lain? Ya, makasih Ustadz. Ya, cara agar bisa istiqomah ya. Sudah ada dua pertanyaan, mungkin ada yang ingin bertanya lagi kepada teman-teman. Eh, Sepertinya tidak ada ya Ustaz. Mungkin bisa Boleh bertanya lagi nggak, Min? gimana Ustaz? Ada yang ingin ditanya lagi? Boleh bertanya lagi nggak, Min? Ini masih ada beberapa lagi, Min. Boleh. Silakan, Kang Bayu ya. Siap, Dad. Tadi kan kita membahas beberapa ayat tentang istiqomah. Nah, di dalam situ Ustadz hanya membacakan arti dan membacakan artinya. Tapi saya masih belum menangkap apa tafsirnya dan apa makna dalam ayat itu, Ustadz. Dari sekian, ada sekitar 7 sampai beberapa ayat, 7 sampai 10 ayat, itu Ustadz hanya membaca artinya. Jadi saya belum menangkap apa makna dan tafsir dari ayat tersebut. Dan di slide terakhir itu ada istiqomah yang membicarakan dengan akidah. Nah, akidah kita itu apa, Ustaz? Dan akidah itu apa? Terima kasih, Ustaz. Ada lagi, Kang Bayu? Sudah, Ustaz. Cukup, Ustaz. Baik. Yang lain? Baik. Cukupkan Cukup Ustaz. ya. Ya, saya kira apa yang ditanyakan teman-teman ini pertama dari Kang Bayu
saya yakin sudah paham ya apa yang ditanyakan itu, udah tahu jawabannya gitu ya. Mudah-mudahan nanti juga teman-teman bisa memberikan tambahan terkait dengan apa yang disampaikan terhadap jawaban yang mungkin mudah-mudahan tidak keliru ya Kang Bayu, dan teman-teman nanti bisa menambahkan ya bahwa eh, saya ingin menjawab dulu yang mudah dulu nih dari Kang Jamil gitu. Bagaimana bukan mudah ya? Bagaimana agar kita benar-benar bisa istiqomah gitu ya? Ya, beberapa contoh tadi telah disampaikan bahwa istiqomah itu memang bukan sesuatu hal yang mudah gitu kita lakukan gitu ya. Bahwa ketika kita ingin istiqomah, maka eh, banyak rintangan yang mungkin bisa kita hadapi gitu ya. Sebagaimana yang dialami oleh para sahabat, para sahabat kita gitu ya, bahwa ketika uh, istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah ya, banyak rintangan-rintangan yang dihadapi gitu ya. Nah, yang kita harus lakukan adalah bahwa Allah ya, Allah mengawasi kita ya. Allah ada pada diri kita untuk mengawal kita bagaimana nanti kita bisa sampai ke tujuan yang kita harapkan ya. Kemudian bahwa yang kedua adalah kita senantiasa meningkatkan keilmuan kita ya. Meningkatkan keilmuan kita bahwa kita tidak apa namanya? Tidak merasa puas terhadap ilmu yang kita miliki ya. Terus memperdalam ilmu kita untuk senantiasa meningkatkan kapasitas kita ya. Dengan begitu kita akan senantiasa untuk melaksanakan apa-apa yang kita laksanakan itu sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ilmu yang benar gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa istiqomah itu adalah bisa kita lakukan dengan kita senantiasa kita merealisasikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan yang Allah perintahkan. Allah larang kepada kita. Nah, itulah bagaimana ketika kita bisa istiqomah. Yang terpenting juga adalah bagaimana Allah menganugerahkan kepada teman-teman sekalian yang berada dalam wadah ya yang selalu mengingatkan kita. Wadah muklis ini adalah sebagai salah satu sarana ketika kita selalu diingatkan oleh teman-teman kita untuk senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Kang Jamil ya. Ustaz. Ya. Ya. Mudah-mudahan terpuaskan gitu ya. Kemudian Kang Bayu ya. Jadi memang ayat-ayat yang tadi disampaikan adalah menunjukkan bagaimana keistiqomahan, ayat istiqomah ya, yang Allah berikan gambaran dari ayat-ayat tadi. Saya tidak memberikan tafsir dari ayat-ayat yang disampaikan tadi, hanya memberikan gambaran bahwa Allah memberikan gambaran pada beberapa ayat yang memberikan gambaran terkait dengan istiqomah seperti itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya memang nanti perlu dibahas, perlu dibedah isi tafsir tersebut, ya mungkin nanti teman-teman bisa mengundang ahli-ahli ya, ahli tafsir ya, ustadz-ustadz yang bisa memberikan gambaran terkait dengan ayat-ayat. Mungkin nanti teman-teman bisa mengundang ya Ustadz Didin, ahli tafsir gitu ya, atau teman-teman di kampus yang bisa memberikan gambaran terkait tafsir atau bedah dari ayat-ayat yang disampaikan tadi gitu ya. Kalau saya sih belum sampai ilmunya ke sana gitu ya. Hanya saya termotivasi bahwa memang dari ayat-ayat ini Allah memerintahkan kita untuk senantiasa
berada pada jalan yang lurus seperti itu ya. Seperti itu yang Kang Bayu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa eh, iman ya, iman apalagi tadi di sini di slide pertama itu iman dan iman itu adalah realisasi dari ketauhidan yang kita lakukan dari dua asas Islam yang terkait dengan ketaatan, bahwa dalam Islam itu ada gambarnya, dalam Islam itu ada tauhid dan ketaatan gitu ya, bahwa tauhid itu adalah realisasinya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ketaatan itu adalah bentuk dari keistiqomahan kita dalam merealisasikan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala ya, di mana itu terrealisasi dari kegiatan ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik ibadah hati kita maupun ibadah anggota badan kita seperti itu. Ya, jadi mungkin nanti materi makna iman itu seperti apa, makna tauhid itu apa, makna takwa itu yang kita bahas hari ini mungkin saya sampaikan tadi. Kalau hal-hal yang lainnya mungkin Kang Bayu pernah mendapatkannya di materi PAI ya, di semester pertama itu juga sudah ada seperti itu. Jadi dalam slide ini saya ingin menjelaskan bahwa beriman kepada Allah, kemudian pegang teguh kepada Allah dalam Islam itu dalam dua hal seperti ini. Itu mungkin ya bisa disampaikan. Terpada mungkin dari teman-teman bila ada hal yang ingin mengkoreksi atau menambahkan seperti itu. Maaf Pak, ada satu pertanyaan yang belum dijawab Pak. Yang mana? Silakan. Akidah itu apa Pak? Tadi yang ada di slide terakhir. Di slide terakhir ya. Ya, itu ada arti dari istiqomah dan di situ ada ada satu kata yang tertulis akidah. Nah, akidah itu apa? Dan akidah kita apa? Ya jelas akidah kita akidah Islam ya. Ya akidah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelas seperti itu, bahwa berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah ya. Akidah yang lurus ya, akidah yang lurus ya, seperti yang teman-teman pahami ya, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak Tuhan selain Allah, itu yang disampaikan dalam slide ini. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau mengkoreksi, silakan teman-teman. Kita sharing ya. Kepada teman-teman sekalian yang ingin Izin saya mungkin 5 menit lagi ya, kena ada kelas yang lain. Oke. Oke, dicukupkan ya untuk sesi tanya jawab. Masih ada atau dicukupkan? Dicukupkan aja. Oke, cukup ya. Baik, cukup mungkin dari saya terakhir ya. Teman-teman sekalian ya, terima kasih. Pertama saya sudah diundang di forum ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita semua ya, sama-sama kita berikhtiar untuk mencari ilmu. Jika ada yang hal-hal yang kurang, tidak berkenan, kita sama-sama saling mengingatkan dalam rangka thalabul ilmi ya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, tidak ada yang pintar, tidak ada yang saleh, merasa saleh di sini gitu ya. Bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Allah. Kita adalah hamba-hamba yang fakir yang senantiasa untuk diingatkan untuk terus mencari ilmu. Insya Allah dari kesempatan yang lain kita sama sharing lagi ya, sharing lagi dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair sudah diundang. Mudah-mudahan semuanya sehat dan dapat meningkatkan kapasitas diri kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin Kang Samsu ya.
Eh, mungkin atas praktik cinta lima unsur istiqomah. Tekad kuat semata-mata karena kedua, lakukan pemeliharaan terhadap ibadah. Ketiga, pembenahan kesalahan-kesalahan sehingga bisa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermusuh. Yang kelima, tidak mendoakan Allah memberikan pertolongan serta perlindungan atas segala usaha. Bagi mereka yang beriman lalu beristiqomah berada di jalan yang benar. Maka dari itu, jangan ragu untuk melangkah selagi kita di jalan yang benar. Mungkin untuk kesimpulannya itu ya, teman-teman, meningkat acara yang selanjutnya, penyerahan sertifikat pada operator, dipersilahkan. Kejar waktu. Jazakallahu khair ya sertifikatnya. Insyaallah. Ustaz, mungkin sebentar untuk sesi dokumentasi ya Ustaz. Enggak. Ya, untuk para peserta dipersilahkan on cam ya. Yuk on cam yuk. Silakan ya teman-teman semua yang bisa untuk on-cam dan mungkin untuk kamera untuk on-cam kita akan bersih dokumentasi ya. Oke, langsung saja ya dokumentasi ya. Kemana 1 sampai 3 ya. Si Ini kalau 1 mau nanti disapa ya. iya, Sabdan. Oke, kita dokumentasi ya 1, 2, 3. Sekali lagi ya, sekali lagi. Dokumentasinya 1, 2, 3. Bentar, sekali. 1, 2, 3. Ya, cukup Ustaz. Ya, cukup ya. Kering. Ya. Man. Ya. Tibalah kita kepada penghujung acara, yakni doa yang akan disampaikan oleh Jamil Lubis. Padanya dipersilahkan Jamil. Pada Ustaz, jika memang ada kegiatan lain, boleh buat live terlebih dahulu Ustaz. Jamil sok lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mengangkat doa, mengangkat tangan kita seraya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya Allah, ya Allah, yang maha penyayang, kami mohon keberkahan dan petunjuk-Mu agar acara ini menjadi ladang kebaikan. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami untuk mengambil manfaat dari ilmu yang akan disampaikan. Ya Allah, ya Rob, kami berharap acara ini sukses. Bukakanlah pintu ilmu yang bermanfaat di hadapan kami dan berikan pemahaman yang mendalam kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan menginspirasi kami untuk berbuat baik dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Ya Allah,
satukan hati kami dalam kebaikan. Permudahkanlah kerjasama dan kebersamaan di antara kami. Acara seminar ini berlangsung. Bantulah kami untuk saling mendukung dan menguatkan dalam membangun keterhubungan yang harmonis dan berbagi ilmu. Ya Allah, kami mengharap ridho-Mu dalam acara ini. Kami berharap agar setiap momen di acara ini memberikan manfaat yang abadi dan meningkatkan kebaikan. Terima kasih atas nikmat-Mu dan semoga acara ini menjadi ladang keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdi sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, untuk acara kegiatan malam ini telah selesai ya. Saya Samsul Karim Sormin, mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan kata yang terucap. Jika ada kata yang benar itu datangnya dari Allah, dan jika ada kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Sekian, saya Samsul Karim, mohon pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah bergabung, dan terima kasih juga kepada pemateri Ustadz Nur Jaman, STPMM. Mangga buat teman-teman untuk lead ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, teman-teman ya, sehat dan sukses selalu. Amin. Siap, Amin. Ustaz. Amin Ustaz. Ustaz, tokonya. Allah khair. Semuanya. Isi daftar hadiah teman-teman sama feedback kajian KIP-nya penilaiannya.